Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi rusulillahi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Shadaqallahul azim. Sahabat-sahabatku seiman dimanapun kita berada, semoga kita selalu diberi limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan selalu mensyukuri nikmat yang dianugerahkan kepada kita, nikmat itu akan semakin ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berjanji di dalam surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi lain syakartum la azidannakum wa lain kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa bersyukur kepadaku atas nikmat yang aku anugerahkan kepada mereka, maka nikmat itu akan saya tambah. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, siapa yang kufur dan berpaling, maka azabku sesungguhnya sangat pedih. Mudah-mudahan kita termasuk golongan umat hambanya yang selalu bersyukur dalam segala keadaan. Amin. Allahumma amin. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada kekasih Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan berkah sholawat hidup kita jadi lapang, dimudahkan segala urusan, dimudahkan rezeki kita dari berbagai arah yang kita tidak tahu, dan nantinya kita bisa berjumpa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil akhir serta mendapatkan syafaatnya. Amin. Allahumma amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabatku seiman dimanapun kita berada, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 152 yang berbunyi di dalam surat Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian selalu bersabar dan mendirikan sholat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang sabar. Artinya apa? Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, dan menghadapi cobaan atau ujian yang ditimpakan kepada kita, maka hendaknya kita bersabar dalam menghadapi itu semua dan tetap istiqomah mendirikan sholat. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberi pertolongan dan memberikan keteguhan hati kepada kita, orang-orang yang bersabar dan tetap melaksanakan sholat. Intinya sabar dan sholat jangan ditinggalkan apapun permasalahan hidup yang kita hadapi. Di dalam melaksanakan perintah, menjauhi larangannya, dan juga menghadapi cobaan yang ditimpakan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sebagaimana kita ketahui di dalam kehidupan kita sehari-hari, kadangkala ada manusia ini yang diuji dengan ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, kekurangan buah-buahan, dan lain sebagainya. Itu tidak pernah lepas dari kehidupan sehari-hari kita. Maka
Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 155, "Walanabluwannakum bisa'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyirish shabirin." Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan itu, bahwa sesungguhnya kalian itu akan diuji. Tidak hanya nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ujian, namun musibah, cobaan akan diuji dengan ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, kepada orang-orang yang sabar. Nah, kabar gembira. Kita sudah diuji, tetapi sampaikan kabar gembira terhadap orang-orang yang ditimpa ujian itu, yaitu orang yang sabar. Siapa orang sabar itu? Maka disambung di dalam ayat 156. Allazina iza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yakni orang-orang yang manakala ditimpa musibah, ujian dan cobaan, mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami ini milik Allah dan akan kembali kepadanya. Manakala kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun dengan ikhlas, sabar, dan tetap melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kesabaran, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersama kita, memberi pertolongan, memberi keteguhan hati, dan memberi ketenangan kita di dalam melaksanakan segala aktivitas ke depan selanjutnya. Dan mereka, Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 157 berikutnya, ulaika ala solawatum mir rabbihim warahmah wa ulaika humul muhtadun. Dan mereka akan mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan akan mendapatkan petunjuk yang akan mengakibatkan mereka menjadi pemenang. Mereka akan mendapatkan keselamatan tidak hanya di dunia tetapi di akhirat nanti dengan pahala surga. Mudah-mudahan kita termasuk golongan umat yang beriman, yang selalu menghadapi segala permasalahan, baik di dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangannya, diuji, dicoba, kita hadapi dengan sabar dan tetap melaksanakan sholat. Amin, Allahumma amin. Untuk itu, mari saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku seiman, manakala kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cobaan yang mungkin menyakitkan bagi kita, yang mungkin menyedihkan bagi kita, yang mungkin memalukan bagi kita, yang mungkin mengecewakan kita, maka kita hadapi dengan sabar. Jangan berputus asa, jangan berkeluh kesah, karena ini kita termasuk buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Percayalah bahwa yang tidak baik menurut kita, maka baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan tetap melaksanakan sholat sehingga kita akan mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang kita harapkan selain dari ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baiknya amal ibadah kita, sholat, puasa, zikir, zakat, umroh, dan haji dan amalan lainnya, manakala kita tidak mendapatkan ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, surga itu tidak akan mampu kita dapatkan. Tidak ada penebus yang bisa sanggup kita laksanakan kecuali ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dapat memahami semua ini manakala kita diuji mungkin dengan kematian, meninggal suami, meninggal orang tua, meninggal anak, adik dan lain sebagainya, itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Apapun Allah Subhanahu wa taala mencabut, maka kita hadapi dengan ikhlas, sabar dan tetap melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk bersama.
sekedar kita saling mengingatkan, mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya demi kebaikan dan dakwah Islam. Mari share, like jika memang ini ada manfaatnya untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.